Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Mabruhatin, NIM 19032111000005 dari kelas B mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2 tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Sudah tertera di dalam poster bahwa pasar input terdiri dari yang pertama, pasar persaingan sempurna. Karakteristiknya, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Barang di pasar bersifat homogen. Pelaku mudah keluar masuk pasar. Kemudian yang kedua, pasar monopoli. Karakteristiknya hanya ada satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip. Terdapat hambatan dalam masuk pasar. Produsen bertindak sebagai penentu harga. Yang ketiga, pasar monopolistik. Karakteristiknya terdapat banyak perusahaan. Komoditas yang dihasilkan berbeda jenis. Rendahnya hambatan dalam masuk pasar. Kemudian persaingan promosi yang sangat aktif. Yang keempat, pasar oligopoli. Karakteristiknya terdapat beberapa penjual. Barang yang dijual bersifat homogen, sulit dimasuki oleh perusahaan baru. Kemudian sistem harga yang kaku. Yang kedua yaitu pasar input. Karakteristik dari pasar input tidak berwujud fisik tetapi berwujud kegiatan. Permintaan dan penawaran faktor produksi dilakukan dengan jumlah yang besar. Pasar input tenaga kerja ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kurva persaingan pasar sempurna. Fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand kemudian memiliki slope yang negatif. Kemudian fungsi penawaran yang memiliki slope positif namanya pasar. Berarti di situ terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan, atau permintaan dan penawaran dan harga yang terbentuk yang ada di pasar. Terbentuk ketika di kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi, perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Dalam hal ini, harga keseimbangan adalah di P bintang, kemudian jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga ini tidak serta-merta, tetapi ada proses tawar-menawar antara produsen dan konsumen yang ada di pasar tersebut. Kemudian misalnya saja jika jika harga yang berlaku di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q1. Kemudian sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran. Maka harga barang tersebut akan terdorong ke bawah dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, penjelasan kurva monopoli. Di pasar monopoli, kurva permintaan memiliki slope yang negatif. Kemudian kurva marginal revenue-nya memiliki slope yang negatif juga, tetapi besarnya slope tersebut 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti ini, maka maka keuntungan yang maksimal itu tercapai ketika MR sama dengan
C. Jadi MR berpotongan di MC, maka jumlah output bisa dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar K bintang. Pada jumlah barang sebesar K bintang ini, maka seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, maka penerimaan seorang monopolis sebesar 0. K bintang, B dan P bintang, sementara untuk menghasilkan 0 K bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA. Jadi persatuannya sebesar OA, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA. C dan K bintang, dengan demikian maka dalam pasar monopolis seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Kemudian bentuk kurva monopolistik. Bentuk kurva dari pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli, hanya saja perbedaannya adalah kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian lereng kurva permintaannya lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk jika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue. Dapat dilihat dari kurva monopolistik ini. Marginal cost dan marginal revenue-nya bertemu pada titik E. Maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar K bintang. Sementara jumlah harganya, harga yang akan dijual adalah ditarik K bintang ke kurva permintaan. Harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang. Sementara seorang monopolistik akan menghasilkan produk K bintang dengan biaya sebesar OC persatuannya, sehingga jika ditotal merupakan total biaya yang dilakukan oleh seorang monopolistik sebesar 0 K bintang, B dan C, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolis adalah C, P bintang, A, dan B. Selanjutnya penjelasan kurva oligopoli. Penjelasan kurva oligopoli output ketika seorang oligopolis menetapkan kenaikan harga sebesar 10%, maka ia akan kehilangan permintaan sebesar lebih dari 10%, sehingga K1 akan bergerak menuju K3. Begitupun sebaliknya, jika seorang oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, maka ia akan memiliki pertambahan permintaan lebih sedikit dari 10%. Selanjutnya penjelasan kurva tentang pasar input pada persaingan sempurna. Dapat kita lihat pada kurva permintaan tenaga kerja, sama dengan kurva marginal value product of labor, yaitu tambahan output sebagai akibat dari tambahan input, yang memiliki bentuk slope yang negatif, di mana MP1X kali P atau MVPI yang didapat dari perkenalan antara marginal produk dan harga produk. Jadi nilainya semakin lama semakin turun. Dapat diketahui marginal produk memiliki bentuk seperti huruf U yang terbalik, yaitu ada titik maksimal. Setelah itu penambahan input justru menurunkan penambahan output marginal produk. Jika dikalikan dengan harga, maka akan menghasilkan marginal value produk. Marginal value produk inilah yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan input perusahaan monopoli. Perusahaan monopoli akan terus menambah jumlah pemakaian inputnya sepanjang tambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input tersebut masih lebih besar dari biaya yang biayanya. Dalam hal ini adalah upah tenaga kerja W. Pada perusahaan monopoli, nilai MR-nya selalu lebih rendah dari P pada berbagai tingkat output, sehingga kurva MRPL selalu lebih rendah dari MVPL pada berbagai tingkat pemakaian input. Pada kurva tersebut ditunjukkan bahwa jika upah tenaga kerja sebesar 3.000, maka perusahaan monopoli akan menggunakan tenaga kerja sebesar L1.
pada saat MRPL sama dengan W, sedangkan perusahaan persaingan sempurna akan menggunakan tenaga kerja sebanyak L2 pada saat MVPL sama dengan W. Terlihat bahwa L1 kurang dari L2.